Halo, Assalamualaikum. Salam, gimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat-sehat, khair. Kaifai, ka. Ah, Ya, David. Lama nggak bertemu. Berjumpa kembali kepada channel saya ya, Abdillah Fahmi. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang teman saya yang dulunya ini merupakan teman saya di Pondok Pesantren Kerapiak ya. Nah, beliau ini merupakan teman seangkatan ya, bukan teman sekelas karena kebetulan memang eh, beda jurusan. Kebetulan beliau waktu itu jurusan agama, ya Allah. Ya, lama nggak yang ya gini nih. Nah, lalu ada pun pengalaman ya yang pernah dilalui David, yaitu pernah ikut OSIS ya dari Madrasah Sanawiyah. Ali Maksum ya, ya, Departemen Olahraga ya. Wah, mantap. ya betul sekali. Terus ada pernah ikut OSIS juga di Madrasah Aliyah. Kalau di sekolah umum itu SMA ya, kalau di pondok itu singkatannya MA. Itu di Ali Maksum juga. dan dan tak lupa juga sebagai pengurus pondok yang dinamakan Dewan Tanfidiyah Yayasan Ali Maksum sebagai koordinator tarbiyah atau yang bisa kita kenal koordinator pendidikan seperti itu. Nah, lalu untuk apa namanya? Untuk pengalaman selanjutnya nih ikut ini juga ya Pit, apa anggota komunitas apa Asyurian ya di Tunisia ya. Betul sekali. Ini itu semacam apa ya Pit, kalau boleh tahu bisa diceritakan. Jadi, eh, Indonesia itu selain kita kuliah, di sini kita juga dapat mengikuti komunitas. Nah, komunitas ini isinya adalah suatu kajian-kajian. Nah, contohnya saya ini di sini selain kuliah juga masuk komunitas Asyurian. Nah, di dalam komunitas Asyurian tersebut itu membahas tentang pemikiran-pemikiran Syekh Thohir bin Ashur. Nah, Syekh Thohir bin Ashur itu adalah salah satu ulama yang terkemuka akan pemikirannya, akan kejeniusannya dalam berbagai bidang. Beliau mempunyai kitab Alaisa Subuh Qarid yang dimana kitabnya itu berisi tentang revolusi pendidikan di Indonesia, gimana tuh cara pendidikan yang baik itu. Nah, selain itu nanti ada usulun nidham wal istima. Nah, itu juga kitab beliau tentang bagaimana cara membangun suatu peradaban masyarakat. Nah, selain itu yang terkenal juga itu adalah kitab Maqasidus Syariah yang dimana sekarang ini lagi tren-trennya di zaman ini Maqasidus Syariah. Iya iya iya. Nah, Oke oke oke. saya ini adalah anggota baru di komunitas Asyurian. Nah, selain Asyurian juga di sini banyak komunitas-komunitas, tetapi saya hanya masuk ke dua komunitas saja. Satu komunitas Asyurian, yang kedua komunitas Maksuduna. Nah, yang kedua ini Maksuduna hampir sama dengan yang tadi. Kalau yang Asyurian itu kenapa dinamakan Asyurian? Karena diambil dari kata tadi Syekh Thohir bin Asyur, Asyurian. Nah, yang dimana kalau komunitas Asyurian itu mengkaji tentang pemikiran-pemikiran Syekh Thohir bin Asyur, seorang ulama terkemuka yang tidak hanya berfokus kepada agama saja, tetapi juga berfokus kepada berbagai bidang dalam pendidikan, dalam masyarakat, dan lain-lain. Nah, kalau yang komunitas Maksuduna ini, itu isinya juga hanya mengkaji tentang maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa toh? Nah, maqasidus syariah itu sebenarnya adalah eh, apa ya namanya? Maksud-maksud dari implementasi yang Allah turunkan syariah tersebut.
Maksudnya Oke tuh oke. Allah menurunkan syariat ini tuh untuk apa? Nah, disitulah kita mengkaji dari maksud-maksud syariat yang Allah turunkan. Tuh, di maksud guna. Tetapi kalau di maksud guna tidak hanya terbatas pada sesuatu satu 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 apa namanya satu kiai atau satu karangan kitab Mm-mm. aja. Iya. Tetapi kalau dimaksud itu mempelajari berbagai kitab-kitab makosid itu. Itu mungkin kalau apa dalam bahasa kuliah atau mungkin bahasa umum itu lebih kayak membedah buku gitu ya. Mungkin mirip-mirip seperti itu ya. Ya betul. Oke oke baik Kalau baik. di umum kan membedah buku. Tapi kalau bedah buku kan hanya sekali 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 saja. Nah, Hmm. kalau kita ini rutin, seperti Oh benar-benar gitu. mengkaji, Artinya mengkaji. hmm. Kan hanya membedah tapi mengkaji. Dari bab ke bab kita kaji, dari uslub-uslub katanya kan susah banget. Nah, tanya Hmm, hmm, hmm. kita setiap minggu itu kajian 1 minggu sekali. Itu Oh, mengkaji dari bab sampai khatam. Jadi artinya nggak hanya hmm. membedah suatu buku tetapi mengkaji Oh. mendalami benar-benar. Oke oke baik dipahami. Jadi artinya tuh mungkin yang di benak pikiran umum karena kebetulan aku juga kuliah di univ umum ya, dan ini tuh mungkin bahasa bagi setiap orang karena ya mohon maaf mungkin dari teman-teman aku juga nggak semuanya mondok ya, jadi ini mungkin bahasanya terlalu apa ya, mungkin terlalu asing dan sebagainya. Nah nanti mungkin dari eh, penjelasan David ini nanti mungkin bisa memberikan wawasan yang luas. Oh, dalam komunitas tersebut, komunitas yang diikuti oleh David ini nggak hanya membedah, tapi juga mengkaji apa ya, kalau dalam bahasa Inggris itu continuous apa ya, keberlanjutan seperti itu, gitu ya, David. Nah, betul. Oke oke. Mengkaji betul. Mungkin aku lanjut ya. Tadi kan mengenai ano ya, mengenai prestasinya kamu ini ya, terutama di bagian MKK, musabakul ya, Ya, musabakul atau muhasabah, musabakoh. musabakah kiraatul kutub, nah seperti itu. Nah ini juga juara dua ya, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nah mungkin dari David sendiri bisa diceritakan ya, gimana kisah perjalanan maupun motivasi sehingga bisa mengikuti serangkaian MKK hingga juara di tingkat nasional. Monggo. Ya, baik. Untuk perihal MKK sendiri musabakoh. Nah, sebenarnya kan MKK kan tentang membaca kitab ya. Ya. Nah, sebenarnya dulu dulu saya di pondok itu nggak bisa baca kitab, nggak bisa baca kitab kelas. Nah, karena saya itu dulu lulusan dari negeri terus masuk pondok, bener-bener langsung masuk, jadi kaget. Tetapi motivasi dari teman-teman, dari guru-guru, ini bergerak niat bagaimana saya itu bisa caranya untuk membaca kitab. Nah, saya tidak hanya mengandalkan di sekolah aja, di pengajian aja, tetapi saya meminta kepada pembimbing-pembimbing untuk ngaji tambahan, istilahnya ngaji sorogan. Nah, salah satu keutamaan di pondok Krafia itu yang paling ditekankan adalah sorogan. Sorogan itu jadi model ngaji itu ada dua, satu sorogan, satu bandongan. Kalau sorogan itu kita membaca kitab, kita mencari maknanya sendiri dari kamus. Nah, kita nanti bacakan ke depan kiai. Kita jelaskan sendiri sesuai dengan pemahaman kita. Itu namanya sorogan. Nah, yang kedua itu namanya bandongan. Nah, kalau bandongan itu kita seperti disuapin, seperti di kuliah-kuliah lah. Jadi guru atau kiai yang menjelaskan
yang membacakan kitabnya, yang menjelaskan semuanya itu dari kiainya. Nah, kalau di Krapia itu yang ditekankan adalah sorogan. Bagaimana santri itu aktif mencari kosakata, mencari pemahaman sesuai dengan pemahamannya mereka. Nanti kalau ada yang salah baru guru itu membenarkan. Nah, dari sorogan itulah saya tekuni dari NTS sampai MA. Gitu, dari MTS saya tekuni sorogan, saya mencari guru tambahan untuk gimana caranya bisa sorogan. Nah, dari sorogan itulah, nah terus alhamdulillah ketika MA saya diberi kenikmatan bisa ngaji langsung bersama kiai pembesar di Krapia. Nah, dari situlah, karena di Krapia itu jarang sekali yang bisa ngaji langsung sorogan dengan kiai. Nah, alhamdulillah saya termasuk orang yang bisa langsung ngaji sorogan di depan kiai, di semak kiai. Nah, selain itu juga, selain tentang pengajaran, salah satu kendala kalau ngaji di depan kiai adalah harus siap mental. Nah, itulah yang membuat saya semangat juga. Karena kalau di depan kiai harus siap dimarah-marahin, harus siap ditabok, dilempar bukunya kayak gitu. Gitulah. Betul. Nah, dari situlah itu tidak menimbulkan kendor, tapi menimbulkan semangat di hati, tantangan. Nah, karena saya itu suka tantangan. Nah, dari situ saya tekuni terus. Nah, dulu di pikiran saya nggak ada besok saya mau ikut lomba, besok saya mau keluar negeri, nggak ada. Yang penting pesan dari guru-guru saya adalah belajarlah, nanti semuanya akan datang. Gitu. Karena rezeki orang yang menuntut ilmu itu akan ditanggung, akan datang sendiri rezekinya. Udah fokuslah belajar. Nah, akhirnya saya di situ yakin belajar. Nah, tiba-tiba, di akhirnya ketika di tengah jalan, ketika saya mau lulus, udah lulus itu, saya ketika itu menjadi pembimbing, ngabdi di Krapia. Diminta oleh kiai untuk ngabdi, untuk ngajar anak MTS. Ya. Oke. Nah, selain ngabdi saya juga, gimana caranya selain ngabdi saya juga ngaji kepada kiai. Akhirnya saya tetap itu ngajinya tuh habis subuh. Udah habis subuh, udah ngantuk-ngantuknya, udah dimarah-marahin, tetapi tetap semangat. Gimana caranya bisa baca kitab? Karena tidak lain dalam memahami agama ini itu harus bisa baca kitab. Gak bisa kita hanya mengandalkan terjemahan saja gitu. Betul sekali. Betul. Terus setelah itu pada waktu pertengahan ngaji diadakanlah musabaqah, lomba baca kitab. Nah, akhirnya para kiai mengadakan musyawarah. Para kiai Krapia mengadakan musyawarah siapa yang berhak untuk mengikuti lomba ini. Salah satunya yang kepilih adalah saya. Nah, pada waktu itu saya nggak dikasih tahu sama temanku, ayo Fit, ikut lomba, besok latihan. Saya nggak mau ikut lomba. Oh gitu. Karena saya masih tahu. Nah, akhirnya pada suatu ketika teman saya ngasih tahu, ini yang ngejak bukan saya, ini yang ngejak langsung kiaimu. Nah, akhirnya langsung saya tunduk, nggak berani menolak. Nggak berani nolak gitu. Iya benar sih. Ya, gimana? Udah masyhur lah kalau di kalangan pesantren yang namanya santri itu harus selalu tunduk taat pada perintah sekali. Guru. Mau gimana pun pokoknya itu. Dawuh bahasanya. Nah. Betul. Oke, baik itu. Nah, akhirnya ikutlah saya. Di situ saya langsung
Nah, kalau sistemnya itu dari kabupaten, provinsi ke nasional. Nah, kalau saya dulu berhubung saya kuliah, kan ada ULA, USTO, ULIA. ULA itu paling rendah, USTO itu yang tengah-tengah, ULIA itu yang paling tinggi. Nah, dulu saya masuknya ke ULIA yang paling tinggi itu. Nah, akhirnya Oke, oke. kan Yogyakarta kan kecil. Iya, heeh. Betul. Yang ULIA ini yang tinggi-tinggi ini pas pertama kali saya dapat kabar itu langsung naik ke nasional. Masya Nggak ke Allah. kabupaten, nggak ke provinsi. Soalnya kan kecil. Jadi lawannya masih Ya, sedikit. perbandingannya Ya, ya ya. lumayan gitu ya. Nggak Ya, begitu nganu udah banyak juga. ya. Pondok Rapiak juga kan pondok paling besar di Oh, Yogyakarta. jelas Nah, itu, heeh, benar. ya. Nah, pas pada waktu itu saya kebagian kitab hadis. Ada 2 kitab Riyadus sama satunya Riyadus Riyadus Shalihin itu itulah. ya, yang Nah, waktu sama Abah siapa itu lupa kalau nggak salah. Bah Afif. Abah Afif, benar-benar. Oke, oke. Nah, udah berjalan nih, udah berjalan latihan seminggu. Nah, udah berjalan latihan Hamin 7, Hamin 6 7 lah. Hamin 6 7 mau dikabarin bahwasannya yang ulia ini mau besok nasional. Tetapi harus ke provinsi dulu. Oh, Ke provinsi dulu. Nah, kita kan kaget. Karena ini udah belajar kitab Riyadus untuk nasional kok malah tiba diberi kabar harus ke provinsi dulu. Nah, ditambah kitabnya diganti. Kaget kita. Masya Allah. Diganti Iskon, kitab babonnya Ulumut Tafsir. Disitulah ngebut. Nah, akhirnya walaupun begitu tetap saya niatnya latihan itu adalah ngaji. Kalau urusan adalah bonus. Urusan pertama adalah ngaji yang penting. Iya, benar-benar, itu benar. Akhirnya ya udah saya terima. Akhirnya Hamin 7 itu kejar Al-Itqan yang 2 jilid itu. Akhirnya sama pelatih saya, sama guru saya itu dikejar Hamin 7. Nah, selain itu, selain dari faktor keilmuan, saya juga mengandalkan barokah dari guru. Nah, ketika saya saya mendengar diberi nasihat sama teman saya. Nah, tentang hal-hal yang yang sakral. Pondok Rapiak kan banyak barokahnya. Betul, betul. Selain mengandalkan keilmuan, saya juga mengandalkan barokahnya para dzurriyyah Rapiak. Saya mengambil batu dari Mbah Ali Maksum. Dari kuburannya Mbah Ali Maksum, saya ambil batu, saya kantongin karena saya mengambil dari makolahnya Mbah Hamid Pasuruan. Kalau kamu ada hajat, ambillah batu di kuburannya wali. Masya Allah. Akhirnya saya kan nggak percaya ya hal-hal kayak gitu dulu. Akhirnya saya mau menantang. Cobalah, bener nggak ucapannya Mbah Hamid itu bener nggak? Gitu. Akhirnya saya memberanikan diri mencoba. Batunya dari Mbah Ali tak ambil. Nah, setelah itu juga pas waktu mau lomba, kita kan kaget kita kan deg-degan semuanya ya, karena kita sebelumnya nggak pernah mempelajari kitab itu, nggak pernah mengkaji, hanya selama 7 hari itu 7 hari kita seminggu hatamkan Masya cepet. Allah. Iya, kitab Al-Itqan yang 2 jilid itu kita kejar cepet. Nah, akhirnya kita lomba di provinsi, di Kemenak Yogyakarta, itu penyisian untuk agar nanti bisa loncat ke nasional.
Nah, Hmm. di situ saya deg-degan sekali. Ya, pada umumnya lah. Nah, Oke. anehnya, ya anehnya ada suatu ketika sebelum saya masuk ke panggung itu tuh saya minta kepada teman saya. Teman saya itu beliau anaknya Kiai lah Gus. Beliau Hmm. masya Allah sekali, udah hafal kiroat 7 kiroat, udah Oke, Masya ya Allah. selain hafal kiroat pinter lah. Namanya Gus Aldi. Nah, saya Hmm. bilang kepada dia, Gus pilihkan saya. Nah, pilihkan saya bab berapa, saya mau latihan. Nah, pada waktu itu akhirnya dipilihkan lah, katakanlah bab 9. Nah, akhirnya saya buka bab 9. Seret, seret, seret. Nah, akhirnya saya latihan. Nah, ketika saya menunggu antrian saya di situ saya dipanggil. Nah, deg-degan sekali dada ini. Terus setelah itu maju, nggak nyangkanya tadi yang saya sebelum maju latihan itu saya mendapat bab yang sesuai dengan apa yang saya tadi baca. Masya Allah, tenan. Artinya kayak arahan gitu ya. Ternyata arahan yang selama Ya, sebelum sebelum betul. maju tuh latihan, ternyata pada saat maju tuh, oh ternyata bab itu yang tadi sudah dipelajari seperti itu. Betul. Masya Allah, Ya, tenan. kaget saya di atas panggung kaget. Loh, bagaimana bisa jurinya itu memilihkan saya sesuai bab apa yang saya tadi pelajari. Hmm. Bab 9. Persis gitu ya artinya. Ya, karena sebelumnya deg-degan sekali. Karena juri-jurinya itu orang Lirboyo semua. Wah, Masya Allah, Orang tenan itu. Lirboyo kan terkenal Masya Allah kita. Nah, pas di situ saya berani memberanikan diri. Nah, karena tadi udah saya baca. Nah, di Iya situ saya benar. senang sekali Artinya udah ada karena anu lah. lancar sekali. Ya, Alhamdulillah lancar itu. Karena memang sudah dipelajari akhirnya sebelumnya gitu di ya. situ saya lolos juara 2. Nah, akhirnya Masyaallah, alhamdulillah. naiklah ke nasional. Mhm. Nasional juga gitu. Sebelum lomba itu kiai saya pesannya gitu. Kalau mau lomba jangan diniati menang gitu. Tapi niatilah ngaji. Oke, baik. Ngaji, belajar. Masalah menang kalah itu bonus. Oke, benar. Ya. Masalah menang itu bonus. Mhm. Akhirnya dari situlah bismillah saya niatkan, tetapi saya niatnya ya Allah semoga menang. Saya niatnya untuk membahagiakan guru saya karena mereka telah mendidik saya. Mhm. Akhirnya di Lamongan. Nah, di Lamongan di situ berkumpullah para pondok se-Indonesia. Di situ nggak hanya MKK aja, tetapi di situ ada lomba pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris. Nah, Artinya itu MKK bervariasi itu gitu ya. diadakan oleh betul, diadakan oleh Kemenak 4 tahun sekali. 4 tahun Jadi sekali. 4 tahun sekali. Ya, dan itu tempatnya berubah-berubah. Oh. Kadang di Yogyakarta, kadang di Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, kemarin pas dapet di Lamongan, pondok yang besar sekali. Nah, di situ pas ada 2 ronde, 1 ronde saya hampir kalah. Ke ronde 1 hanya 6 yang diambil. Ronde pertama saya di posisi terakhir, posisi ke-6. Wah, itu lumayan itu. Nah, terus pada ronde kedua, ronde final, nah di situ saya berada di posisi 2. Finalnya saya alhamdulillah mendapat juara 2. Alhamdulillah. Tetapi paling uniknya dari lomba, saya tidak hanya mendapat ilmu tentang bahasa kitab aja. Saya di situ
berkeliling di pondok-pondok di mana saya menyaksikan sendiri betapa besarnya pondok ini, betapa banyaknya orang-orang pintar-pintar, sehingga menumbuhkan rasa semangat saya kembali untuk mencari ilmu. Gimana caranya oke. saya bisa seperti ini, seperti mereka. Nah, selain selain tentang selain tentang lomba di pondok situ juga digunakan untuk dedikasi kepada para pengasuh pondok-pondok tentang kemandirian perekonomian pondok. Nah, karena kenapa? Karena pondok Sunan Derajat atau Lamongan itu Masya Allah sekali, sugih banget. Pondoknya besar, punya Harta kekayaan pabrik-pabrik, banyak gitu punya ya. hotel, punya restoran di Malaysia. Nah, Masya di Allah. situ pas pertemuan di situ kiainya Abdul Ghafur itu tuh cerita tentang masa lalunya yang dimana pondok itu dulunya mati. Dulu pondok Sunan Derajat itu mati dulunya, tetapi akhirnya saking gigihnya beliau Kiai Abdul Ghafur, dari pondok mati tersebut akhirnya beliau urus dari pondok yang mati, akhirnya sekarang menjadi pondok yang besar sekali, sampai mempunyai hektar-hektar tanah, restoran, dan Ya mungkin terkendala jaringan ya teman-teman. kayanya pondoknya. Nah, di situ saya mengambil ibrah bagaimana caranya yang namanya seorang santri, seorang kiai, orang yang punya pondok pesantren, itu gimana caranya kita bisa mandiri secara ekonomi. Bagaimana caranya? Kita santri, iya betul belajar kita, tetapi jangan lupa tentang dunia. Kita harus mencari uang juga. Betul. Itu untuk menjaga dari kefakiran. Betul. Ya, ini sangat inspiratif ya teman-teman ya, dari ceritanya David. Ini memang jaringannya agak-agak gimana gitu ya. Ya itu sih podcast dari teman saya ya. Memang luar biasa ya dapat. Ya. Gimana ini? Kok belum kelihatan ya? Jaringannya Belum, mungkin tadi. Nih. Coba. Mungkin pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nah itu teman-teman. Nah, yang kalau ada yang nggak percaya nih. Indonesia ya. Nah itu Tunisia jam berapa sekarang di situ? Ini sekarang jam 4, jam 5 kurang. Jam 5 ya? Tunisia sama Indonesia jaraknya itu 6 jam. Masya Allah. Ini di sini saya wawancara posisi jam 10:30. Wah, ini memang mengorbankan waktu ya. Ini David ini luar biasa ini. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman wawancara atau podcast eksklusif kali ini, karena memang ini posisi antara Afrika Utara dan Indonesia, dan ini perbedaan jamnya sangat jauh ya. Saya ucapkan terima kasih kepada David atas waktu yang telah diberikan. Semoga kedepannya bisa menjadi motivasi, dan semoga diberikan kesehatan selalu, baik itu David sendiri dan kita sendiri maupun keluarga dan terdekat, orang-orang terdekat kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu aku mau pamit dulu kepada David ya. Semoga sehat selalu ya Pit. Mungkin di on mic dulu. Ya siap. Saling mendoakan. Siap. Oke. Mungkin itu aja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pit. Sehat selalu. Siap. Sorry loh. Ya nggak apa-apa, aman. Makasih ya Pit. Terima kasih banyak. Syukron. Jazakallah khair.